kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini materi akan kami bawakan yaitu mengenai reaksi adisi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari masing-masing anggota kelompok beserta materi yang akan dibawakan. Yang pertama, Kajal. Di sini Kajal akan membawakan materi mengenai karakterisasi reaksi adisi elektrofilik, adisi air dengan katalis asam, reaksi adisi nukleofilik, adisi Grignard, dan yang terakhir yaitu adisi radikal bebas. Yang kedua yaitu Yulia Tarantein. Di sini Yulia Tarantein akan membawakan materi mengenai aturan Markovnikov, adisi hidrogen halida, adisi alkohol, dan yang terakhir yaitu struktur senyawa dietilamin. Yang ketiga, Kiki Marsyariri. Di sini saya sebagai moderator, saya akan membawakan materi mengenai adisi halogen, adisi asean, dan penjelasan jurnal utama. Yang keempat yaitu Lalimudin. Di sini Lalimudin akan membawakan materi mengenai pengertian reaksi adisi halogen dan air, reaksi adisi nukleofilik, adisi alkohol, dan struktur senyawa 1 cyanum 2 fenilvinyl metanesulfonat. Dan yang terakhir yaitu Martinus Jamsaret. Di sini Martin akan membawakan materi mengenai reaksi adisi hidrogen, adisi asam sulfat, adisi dengan air, sikloadisi, dan mekanisme reaksi jurnal utama. Ya, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai reaksi adisi. Di sini pada reaksi adisi ini ada pengertian, karakteristik, jenis-jenis reaksi adisi. Di sini jenis-jenis reaksi adisi dibagi juga menjadi dua, yaitu reaksi adisi polar dan reaksi adisi non polar. Dan yang keempat yaitu mengenai kaidah Markovnikov. Kepada teman pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih saudari moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik teman-teman, teman-teman dapat lihat pada slide, di mana pada slide ini kami paparkan reaksi umum dari reaksi adisi tersebut. Di mana reaksi adisi ini terlihat bahwa terdapat C ikatan rangka atau yang disebut sebagai ikatan tajenu yang direaksikan dengan salah satu elektrofilik yang dilambangkan dengan Y dan nukleofilik yang dilambangkan dengan Z, akan menghasilkan senyawa atau produknya itu ikatan tajenu. Ikatan jenu, maksudnya produknya itu menghasilkan ikatan jenu. Dan dimana terlihat juga bahwa elektrofilik dan nukleofilik ini bergabung. Jadi dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa reaksi adisi ini merupakan reaksi penggabungan dua atau lebih molekul menjadi satu molekul yang lebih besar, yang disertai dengan terlepasnya atau berkurangnya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, yang dikarenakan itu salah satu molekulnya itu ikut bereaksi dalam proses penggabungan tersebut. Misalnya dalam contoh nyatanya itu elektrofilik itu misalkan kita misalnya dengan H dan nukleofiliknya itu Cl, di mana nanti double bond akan menyerang atom H, kemudian atom H akan memberikan elektronnya kepada Cl, sehingga produknya nanti C akan berikat. Produknya ketika diserang, C akan berikatan dengan atom H, dan C ini akan menjadi kekurangan elektron atau karbokation. Kemudian dari hasil proses penggabungan tadi atau proses bereaksi tadi, Cl akan pada produk ini Cl akan bermuatan negatif. Karena Cl bermuatan negatif, yang artinya bahwa dia kelebihan elektron, maka dia akan menyerang atom C yang kekurangan elektron, sehingga C akan berikatan dengan Cl. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilakan.
senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti senyawa hidrokarbon berupa alkena dan alkuna. Juga terjadi pada senyawa yang mengandung gugus karbonil berupa aldehyid dan keton. Nanti ke materi selanjutnya saya persilakan. Ya, saya akan melanjutkan materinya. Di sini jenis-jenis reaksi adisi. Pada reaksi adisi ini terdapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu reaksi adisi polar dan reaksi adisi non polar. Nah, pada reaksi adisi polar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada adisi elektrofilik dan adisi nukleofilik. Kemudian pada reaksi adisi non polar ini terdapat psikoadisi dan adisi radikal bebas. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan aturan Markov-Nikolov yang menyatakan bahwa ketika alkena tersubstitusi yang tidak simetri bereaksi dengan hidrogen halida, hidrogen ditambahkan ke karbon yang memiliki jumlah substituen hidrogen yang lebih besar dan halogen ditambahkan ke karbon yang memiliki sedikit substituen hidrogen. Selanjutnya, materi. Ya, kita akan lanjut pada bagian B, yaitu mengenai reaksi adisi polar. Pada reaksi adisi polar yang kita akan bahas itu mengenai mekanisme reaksi adisi elektrofilik. Nah, di mekanisme reaksi adisi elektrofilik ini dibagi lagi menjadi adisi hidrogen, adisi asam sulfat, adisi air, adisi halogen dan air. Kemudian yang terakhir mengenai adisi hidrogen halida. Kepada pemateri saya persilakan. Yang pertama yaitu reaksi adisi elektrofilik. Pada reaksi adisi elektrofilik, elektron pada ikatan pi dari alkena bereaksi dengan elektrofil. Elektrofil adalah mencari elektron. Mereka memiliki sifat elektrofilik. Dapat dilihat pada slide mekanisme reaksi, yaitu reaksi yang pertama antara alken dan regen. Regennya ini tersusun atas elektrofilik dan nukleofilik yang mengalami reaksi adisi, kemudian menghasilkan produk. Tahap pertama yaitu saat elektron pada ikatan pi menyerang elektrofilik sehingga terjadi permutusan ikatan, di mana elektron pada ikatan di sini akan masuk ke nukleofilik sehingga nukleofilik akan memiliki muatan yang negatif karena kelebihan elektron. Reaksi ini berjalan lambat karena harus membutuhkan energi yang besar untuk memutuskan ikatan rangkap. Hasilnya yaitu terbentuk sebuah karbokation. Tahap selanjutnya yaitu di mana nukleofilik yang tadi elektronnya akan menyerang karbokation di sini, sehingga menghasilkan produk di mana C mengikat nukleofilik dan C yang satu lagi mengikat elektrofilik. Pada reaksi yang kedua ini berlangsung cepat karena tidak membutuhkan energi yang besar untuk pada tahap yang kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini adisi hidrogen. Hidrogen adalah adisi hidrogenasi adalah adisi hidrogen menggunakan H2 pada ikatan rangkap. Tidak spontan, energi aktivasinya terlalu tinggi, maka memerlukan katalis. Contoh reaksi hidrogen dengan etena membentuk etana. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah etena dengan gas hidrogen. Pada reaksi ini menggunakan katalis ada platinum, palladium dan nikel. Namun nikel ini membutuhkan panas untuk bereaksi. Itu panasnya itu suhunya sekitar 300 derajat Celcius. Jadi di sini yang saya gunakan adalah logam platinum. Teman-teman bisa lihat ini adalah permukaan logam platinum. Nah, dari logam platinum ini gas hidrogen
akan berikatan dengan logam platinum ini pada permukaan logam platinum ini. Jadi ada H yang berikatan di sini atau H yang berikatan di sini, dan ikatan antara H dengan H ini putus, akan berikatan pada permukaan logam tadi, sehingga alkena tadi bisa berikatan dengan atom hidrogen, karena susah untuk atom hidrogen itu bisa berikatan dengan alkena, harus dibutuhkan katalis tertentu seperti platinum, palladium, dan nikel tadi. Maka reaksi ini pemakaian secara homolitik. Atom hidrogen pada ikatan rangkap ini pemakaian secara homolitik, makanya ada satu elektron di sini, kemudian ada satu elektron pada permukaan logam platinum dengan air yang akan mengalir lagi ke sini. Kemudian yang selanjutnya juga seperti sehingga hasilnya seperti ini. Slide selanjutnya. Ya, untuk adisi asam sulfat, teman-teman bisa lihat asam sulfat mengadisi alkena dengan mekanisme yang mirip dengan adisi hidrogen halida, menghasilkan produk berupa alkil hidrogen sulfat. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah alkena pada ikatan rangkap ini. Pada ikatan rangkap ini akan menyerang atom H pada asam sulfat tadi, makanya elektron akan mengalir masuk kepada atom O, sehingga terbentuklah sebuah karbokation tadi itu. Makanya elektron yang mengalir masuk pada O tadi yang kelebihan pada hidrogen asam sulfat tadi itu akan menyerang karbokation tadi, sehingga terbentuk sebuah alkil hidrogen sulfat. Mekanisme reaksinya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ikatan rangkap serang atom H, kemudian elektron pada ikatannya akan mengalir masuk ke O, kemudian terbentuk sebuah karbokation, dan O- tadi akan menyerang karbokation dan hasilnya sebagai berikut. Yang ke materi berikutnya, silakan. Selanjutnya yaitu reaksi adisi air atau hidrasi dengan katalis asam. Larutan asam kuat seperti asam sulfat dalam air mengadisi suatu ikatan rangkap dan menghasilkan alkohol atau disebut sebagai hidrasi alkena. Teman-teman dapat lihat pada slide mekanismenya, yaitu langkah pertama dimulai ketika ikatan rangkap pada senyawa alkene ini, elektronnya akan menyerang H, sehingga H yang ada pada ion oksonium atau H3O+. Setelah ikatan rangkap ini menyerang H, maka otomatis ikatannya akan terputus dan elektronnya akan mengalir masuk ke atom O, karena atom O yang bersifat lebih elektronegatif, sehingga pada tahap ini berlangsung lambat karena memerlukan energi yang sangat tinggi. Pada tahap ini hasilnya yaitu berupa karbokation tersier, di mana terjadi pembentukan karbokation di sini dan menghasilkan molekul air yang tadi. Tahap kedua yaitu karbokation tadi bereaksi dengan molekul air untuk membentuk alkohol yang terprotonasi. Makanya mekanismenya yaitu pasangan elektron bebas pada molekul air akan menyerang karbokation tersebut dan membentuk ikatan. Di sini sudah terjadi ikatan
Karena O dan C sudah berikatan, maka otomatis O di sini akan kekurangan elektron sehingga muatannya positif. Nah, inilah yang disebut alkohol yang terprotonasi karena dia kelebihan hidrogen atau proton. Pada tahap ini berlangsung cepat karena tidak dibutuhkan energi yang besar. Nah, tahap ketiga yaitu direaksikan kembali dengan air untuk membentuk produk, di mana pasangan elektron bebas pada atom O pada molekul air akan menyerang H yang di sini, H yang pada alkohol yang terprotonasi tadi, sehingga ikatan pada H dan O ini akan putus dan elektronnya akan mengalir ke O sehingga membentuk O yang stabil. Hasilnya berupa alkohol tersier. Karena tadi dari sini digunakan karena di sini juga C-nya tuh C karbon tersier ditambah dengan ion OH H3O+. Kepada materi selanjutnya saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas mekanisme reaksi dari adisi halogen atau halogenasi. Halogen Br2 dan Cl2 ditambahkan ke alkena. Mekanisme reaksinya di sini Br akan memutuskan ikatannya dengan Br sehingga elektron dari ikatan ini akan masuk ke salah satu Br sehingga ada Br yang bermuatan negatif dan ada yang bermuatan positif. Kemudian elektron dari ikatan rangkap akan menyerang elektron bebas pada Br positif dan secara serentak elektron bebas dari Br akan memberikan elektron bebasnya kepada C untuk berikatan sesuai dengan aturan Markovnikov yang menyatakan bahwa halogen akan diberikan kepada atom C yang kekurangan substituen H. Nah, kemudian hasilnya di sini Br akan menjadi jembatan antara C dengan C. Kemudian Br yang negatif yang min tadi itu akan menyerang salah satu atom C sehingga dia nanti kelebihan tangan. Jadi dia akan memutuskan ikatannya dengan Br yang positif ini untuk menstabilkan Br yang positif ini sehingga ketika dia memutuskan ikatan dia akan tetap hasilnya tuh nanti akan dia tetap berikatan C yang ini nih, C yang kedua ini tetap berikatan dengan Br sedangkan Br yang tadi kelebihan itu dia akan masuk pada atom C yang tadi dia serang itu sehingga menghasilkan 1,2 diklomoletan. Ya, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini yang saya jelaskan itu adisi halogen dan air atau hidrohalogenasi. Halohidrin adalah molekul organik yang mengandung halogen dan gugus OH. Dalam sebuah halohidrin fisinal, halogen dengan gugus OH terikat pada karbon yang berdekatan. Mekanisme reaksinya, ya teman-teman dapat lihat di sini terdapat Br2. Ini mekanismenya. Di mana Br2 ini langkah awal yang kita lakukan adalah memutuskan ikatan dari Br2 dulu. Di mana ketika memutuskan ikatan pada Br2 ini salah satu Br ada yang bermuatan positif dan satu Br-nya pasti akan bermuatan negatif. Dan di mana Br yang bermuatan positif ini akan diserang oleh elektron dari ikatan rangkap. Kemudian elektron dari ikatan rangkap akan menyerang Br yang bermuatan salah satu elektron bebas dari Br yang bermuatan positif. Kemudian secara serentak juga elektron bebas pada Br yang bermuatan positif ini dialirkan kepada atom C yang kekurangan substituen H. Hal ini juga sebanding lurus dengan aturan Markovnikov yang menyatakan bahwa halogen akan memberikan elektronnya kepada atom C yang kekurangan substituen H. Reaksi ini berjalan lambat, kemudian hasilnya yaitu Br sebagai jembatan, yang kemudian dimana digunakan air, untuk
menetral atau menstabilkan BR atau memutuskan ikatan antara CH dan BR, di mana air akan menyerang atom C, yang kemudian elektron dari atom C akan dialirkan pada BR, sehingga BR yang bermuatan positif akan pada produk selanjutnya dia akan stabil. Kemudian terdapat BR yang bermuatan negatif. BR yang bermuatan negatif ini dia akan sebagai Gussberg gate. Kemudian hasil selanjutnya digunakan air kembali untuk menetralkan O pada ikatan OH atau ikatan air atau senyawa air yang tadi berikatan dengan atom C. Kan di sini O bermuatan positif, maka digunakan air kembali dengan cara elektron pada O pada air akan menyerang atom H, kemudian elektron pada atom H akan diberikan pada atom O yang mengalami kekurangan elektron, sehingga dia akan stabil. Sehingga pada hasilnya nanti akan terbentuk produk itu disebut sebagai 3 bromo pentanol, atau dengan nama lainnya itu bromohidrin, dengan reaksi selanjutnya itu H3O+. Terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Ya oke teman-teman, kita masuk ke bagian berikut, yaitu adisi hidrogen halida. Di mana hidrogen halida yaitu di dalamnya ada BR, HBr, kemudian HCl dan HF. Kemudian ditambahkan ke ikatan rangkap pada alkena. Kemudian urutkan reaktivitas hidrogen halida dalam adisi alkena, yaitu AI lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, dan HCl lebih besar dari HF. Kemudian untuk mekanisme reaksinya, teman-teman kita bisa lihat bahwa alkena direaksikan dengan hidrogen halida, yang dimana ikatan rangkap pada alkena akan menyerang hidrogen yang nanti terbentuknya nantinya terbentuk karbon kation, yang dimana ikatan rangkap dari alkena akan menyerang H, dan ikatan yang berikatan elektronnya akan mengalir ke halida karena memiliki lebih elektronegatif daripada hidrogen. Nah, kemudian terbentuklah karbon kation, yang dimana karbon kation dan ditambahkan dengan ion halida. Nah, kemudian pada reaksi ini berlangsung secara lambat karena membutuhkan energi yang lebih besar untuk bereaksi. Kemudian kita masuk pada rangkaian kedua, yaitu kita lihat bahwa ternyata pada ion halida memiliki kelebihan elektron, dan pada karbon kation memiliki satu karbon memiliki kekurangan elektron. Oleh karena itu ion halida akan menyerang karbon kation, yang dimana menyerang C, dan akan menghasilkan dan akan berikatan dengan ion halida dengan namanya itu alkil halida, dan reaksi ini berjalan dengan cepat karena hanya membutuhkan energi yang lebih sedikit. Selanjutnya ada materi selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian B, yaitu mengenai reaksi adisi polar. Pada reaksi adisi polar ini yang kita bahas mengenai mekanisme reaksi adisi nukleofilik. Ini terdiri dari adisi dengan air, adisi alkohol, adisi HCN, dan
adisi Grignard. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini adalah reaksi adisi nukleofilik. Nukleofilik dapat bermuatan negatif ataupun netral. Jika netral biasanya menjadikan sebuah atom hidrogen yang kemudian dapat dieliminasi. Di sini nukleofilik yang bermuatan negatif seperti ion hidroksi, ion hidrit, karbanion, ion alkoxid, dan ion cyanida. Kemudian nukleofilik netral itu diantaranya seperti air, alkohol, amonia, dan amin. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Yang kedua yaitu reaksi adisi nukleofilik. Adisi nukleofilik ini terjadi pada senyawa berupa aldehid atau keton. Di sini mekanisme reaksinya itu ada dua, yaitu yang pertama jika digunakan nukleofilik yang bermuatan negatif, maka mekanismenya pasangan elektron bebas pada nukleofilik yang bermuatan negatif ini akan menyerang karbon pusat C, sehingga karena C tidak bisa memikat 5, maka elektron P pada ikatan rangkap CO akan putus dan masuk ke O, sehingga O bermuatan negatif karena kelebihan muatan. Selanjutnya terjadi protonasi pada keadaan transisi ini, di mana diproduksi oleh H2O atau air atau juga berupa asam seperti HCl. Di sini misalnya saya menggunakan HCl. Asam berupa HCl, maka elektron O yang bermuatan negatif ini elektronnya akan menyerang H, sehingga ikatan pada H dan Cl ini akan putus dan elektronnya akan mengalir ke Cl, sehingga menghasilkan produk berupa alkohol. Jadi apabila aldehid atau keton direaksikan dengan nukleofilik yang bermuatan negatif, maka akan menghasilkan produk berupa alkohol. Yang kedua, jika aldehid atau keton ini direaksikan dengan nukleofilik yang bermuatan netral seperti alkohol atau air. Di sini mekanismenya yaitu pasangan elektron bebas pada nukleofilik akan menyerang C pusat pada senyawa aldehid atau keton, sehingga ikatan rangkapnya akan putus. Di sini yang putus yaitu ikatan P. Elektron pada ikatan P akan putus dan masuk ke O, sehingga terbentuk O yang bermuatan negatif. Dan nukleofilik, karena nukleofilik tadi sudah mengikat C, maka nukleofilik tersebut akan kekurangan elektron, sehingga dia bermuatan positif di sini. Tahap ini kemudian mengalami protonasi dengan ditambahkannya air, molekul berupa air atau direaksikan dengan air, di mana terjadi elektron bebas pada O yang kelebihan muatan ini akan menyerang H pada air, sehingga ikatannya akan putus dan masuk ke O, sehingga terbentuk senyawa alkohol, produk berupa alkohol. Kemudian ikatan antara nukleofilik dan H di sini akan putus karena di sini terjadi eliminasi hidrogen, eliminasi H2O atau OH dengan
OH yang tadi di sini kan, di sini nanti dia menghasilkan produk berupa OH di sini kan karena dia sudah putus maka tersisa OH min. Elektron pada O yang kelebihan elektron ini akan menyerang H yang terikat pada nukleofilik, sehingga ikatan di sini akan putus dan elektronnya akan masuk ke nukleofilik, menghasilkan senyawa yang di sini berupa senyawa yang mengikat senyawa C yang berikatan rangkap dengan nukleofilik. Yang mungkin saya persilakan materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan beri kepada saya. Ya, untuk adisi hidrogen dengan air, adisi nukleofilik dengan air pada aldehyde atau keton berlangsung lambat di bawah kondisi netral, tetapi dikatalis oleh suatu basa atau suatu asam. Kita bisa lihat untuk katalis basa itu digunakan ion hidroksida, sedangkan katalis asam itu digunakan H3O. Teman-teman, di sini pada katalis basa, teman-teman bisa lihat bahwa ada senyawa yang sama, yaitu di sebelah ini juga keton, di sebelah ini keton, sebelah ini juga keton. Tapi perbedaannya itu, ini katalis basa dia langsung menyerang atom pusat pada senyawa keton tadi. Sedang C berbeda dengan katalis asam. Katalis asam ini dia bersifat sebagai penyedia proton, makanya pada reaksi ini elektron bebas pada atom O pada senyawa keton ini akan menyerang atom hidrogen pada H3O ini. Kemudian yang kedua digunakan air. Digunakan air di sini pada katalis basa. Proses penyerangan tadi terbentuk sebuah O yang bersifat sebagai nukleofilik karena pemutusan ikatan rangkap di sini elektronnya mengalir ke O, sehingga atom O bersifat nukleofilik karena elektronnya berlebih. Makanya pada penambahan air pada katalis basa ini, atom O yang bersifat negatif ini akan menyerang salah satu atom hidrogen pada air tadi, sehingga ikatan ini masuk ke O, dan elektron pada O ini akan serang atom H. Sedangkan pada katalis asam berbeda karena di sini O tadi sudah plus karena dia sudah serang, dia punya elektron tadi sudah pakai ambil satu H dari sini, sehingga terbentuk sebuah atom O yang bersifat kekurangan elektron di sini. Makanya air ini dia langsung serang atom pusat, dari
senyawa keton tadi, sehingga ikatan rangkap ini dia akan mengalir masuk ke O untuk stabilkan O yang tadi kekurangan. Kemudian selanjutnya terbentuk, kalau pada basa langsung kita bisa lihat hasil akhirnya, tapi kalau pada katalis asam masih ada reaksi lanjut karena O masuk dari ikatan, molekul air tadi masuk dari ikatan itu masih belum stabil, sehingga digunakan air satu kali lagi atau pengasaman ulang untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Makanya di sini ada atom O yang tidak stabil di sini, makanya digunakan air yang baru untuk stabilkan akan. Sehingga elektron pada air ini nanti serang atom H, kemudian ikatan ini putus dan elektronnya mengalir masuk ke O, sehingga terbentuklah sebuah senyawa sebagai berikut. Ya, itu saja, saya ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini adalah adisi alkohol. Di mana pada adisi alkohol ini aldehid dan keton akan bereaksi dengan alkohol untuk membentuk hemisetal atau asetal menurut reaksi kesetimbangan. Di sini saya akan lebih khusus ke hemisetal. Pada reaksi teman-teman dapat lihat pada reaksinya. Di sini yang digunakan adalah aldehid direaksikan dengan alkohol, di mana pada alkohol atom O pada alkohol akan karena dia adalah nukleofilus, artinya kalau dia suka inti berarti dia akan menyerang atom C. Dia akan menyerang atom C pada gugus aldehid, di mana O akan serang atom C dan kemudian atom C ikatan rangka pada atom C akan putus dan elektronnya akan dialirkan ke atom O, sehingga menghasilkan akan menghasilkan O-. O- dari mana? Karena O tadi O dari alkohol telah menyerang atom C, kemudian ikatan rangka tadi elektronnya dialirkan untuk atom O, sehingga atom O-nya bermuatan negatif, dan O secara keseluruhan akan berikatan dengan atom C, di mana O di sini akan kekurangan elektron, sedangkan O sini itu bermuatan negatif. Untuk menetralkan atau menstabilkan O yang bermuatan positif ini, maka O yang bermuatan negatif akan menyerang atom H, kemudian ikatan dari antara atom H dan atom O akan putus, kemudian elektron akan dialirkan ke atom O, sehingga menghasilkan O yang tadinya kekurangan elektron, dia kemudian pada hasil selanjutnya akan stabil karena elektron dari atom H tadi sudah diberikan, kemudian atom H akan berikatan dengan atom O yang kelebihan elektron tadi. Jadi dari hasil ini dapat terbukti bahwa ternyata benar bahwa alkohol ketika direaksikan atau aldehid ketika direaksikan dengan alkohol, hasilnya akan menghasilkan hemisetal, yaitu struktur khusus dari poin pentingnya bahwa struktur penting dari hemisetal ini adalah terdapat hasilnya akan terdapat struktur OR dan OH pada produknya. Yaitu dapat dilihat itu hemisetal produknya yaitu ada gugus OR dan OH yang berdekatan pada produk. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya kita masuk untuk adisi alkohol, yang dimana aldehid dan keton bereaksi dengan alkohol untuk membentuk hemiasetal dan asetal menurut reaksi kesetimbangan. Yang dimana di sini yang saya fokuskan yaitu senyawa asetal.
teman-teman bisa perhatikan. Di sini terdapat gugus keton yang akan direaksikan dengan alkohol. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini oksigen masih memiliki 4 elektron bebas, yang dimana dia lebih elektronegatif, yang dimana akan menyerang, yang dimana oksigen akan menyerang atom inti dari keton, yaitu atom C, yang dimana oksigen bertindak sebagai nukleofilik yang memiliki kelebihan elektron, kemudian terjadi pemutusan satu ikatan antara C dengan O, karena C tidak bisa mengikat 5 ikatan. Oleh karena itu, satu ikatan antara C dengan O putus dan masuk kepada O, karena oksigen lebih elektronegatif daripada atom C. Kemudian menghasilkan yang dimana menghasilkan yang dimana terjadi pembentukan reaksi baru, yang kita lihat bahwa atom oksigen memiliki kelebihan elektron, dan untuk alkohol yang di sebelah lagi memiliki kekurangan elektron. Oleh karena itu oksigen yang kelebihan elektron akan menyerang atom H supaya semuanya bereaksi setimbang. Oleh karena itu atom H dan O akan putus dan elektronnya akan mengalir ke oksigen. Oleh sebab itu terbentuklah senyawa hemiasetal. Kemudian reaksi yang berikut yaitu pembentukan asetal, yang dimana reaksi asetal akan diasangkan dengan alkohol, maka akan terjadi untuk pembentukan senyawa asetal, maka ikatan O dan R akan putus dan ikatannya akan masuk ke elektronnya akan masuk ke O, karena O lebih elektronegatif daripada R. Kemudian menghasilkan masih tetap karena ikatannya sudah putus, maka alkohol akan
Nah, di sini untuk pembentukan asetal dan akan terjadi pemutusan yang menghasilkan H2O. Kemudian karena di sini kelebihan elektron, oleh karena itu atom oksigen akan mengambil menyerang R untuk bereaksi membentuk asetal. Oke teman-teman, jadi terbentuklah senyawa asetal yang dimana yang dihasilkan oleh yang direaksikan oleh senyawa hemiasetal yang diasamkan oleh alkohol dan membentuk asetal. Untuk materi selanjutnya saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adisi ASN, yaitu pembentukan sianohidrid. Aldehid dan keton anhidrid mengalami reaksi adisi nukleofilik dengan CN untuk menghasilkan sianohidrid. Jadi mekanisme reaksinya tuh yang pertama cyanida ini akan menyerang atom pusat. Nah, ketika serang dia kelebihan, karena sudah kelebihan, karena di sini ada ikatan rangkap, jadi dia sudah kelebihan tangan, makanya dia akan memutuskan salah satu ikatan, sehingga dia akan memutuskan C ini akan memutuskan ikatan rangkap antara C dengan O, sehingga elektronnya akan masuk ke O. Nah, di sini dia akan menghasilkan tetrahedral intermediate yang dimana cyanidanya itu sudah berikatan dengan atom C pusat dan O-nya menjadi nukleofilik, kelebihan elektron. Ini disebut sebagai masa transisi karena pada masa transisi ini memungkinkan untuk terjadinya reaksi selanjutnya. Nah, untuk reaksi selanjutnya itu dia akan direaksikan kembali dengan asam sianida. Pada asam sianida ini dia akan pada asam sianida ini atom O yang tadi kelebihan elektron itu dia akan menyerang atom H yang kelebihan elektron. Kemudian ikatan antara H dengan Cn ini akan putus dan elektronnya akan masuk ke N. Kemudian dia akan menghasilkan mandalenonitril 88%. Di sini posisinya tuh H sudah berikatan dengan O menjadi hidroksida. Kemudian Cn sudah berikatan dan akan membebaskan sianida. Sianida C. Sekian dari penjelasan mekanisme reaksi saya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada pemateri. Yang selanjutnya yaitu adisi dengan adisi Grignard. Di sini adisi Grignard ini menggunakan reaksi organ logam. Di sini digunakan reaksi organ logam magnesium. Pada reaksi adisi Grignard berakhir secara irreversibel karena karbanan adalah gustergi yang terlalu buruk untuk dikeluarkan pada tahap
berbalikan. Mekanisme reaksinya dapat dilihat di slide. Di sini tahap pertama yaitu dimulai ketika pasangan elektron bebas pada O menyerang Mg pada MgXR. Sehingga membentuk kompleks dengan aldehid atau keton saya dapat tuliskan reaksi Grignannya sebagai berikut. X di sini berupa halida. Saya menggunakan MgBr. Sini elektron pada pasangan elektron bebas pada O akan menyerang Mg, sehingga ikatannya akan putus dan masuk ke C, membentuk O yang bermuatan negatif karena sudah kekurangan elektron yang dipakai untuk berikatan, dan gugus alkil yang bermuatan negatif karena sudah kelebihan elektron. Selanjutnya, nukleofilik pada gugus alkil yang kelebihan elektron ini akan menyerang C pusat pada aldehid atau keton untuk membentuk produk berupa magnesium alkoksida tetrahidrat. Karena C tidak dapat berikatan dengan 5 ikatan, maka elektron pada ikatan P antara C dan O ini akan putus dan masuk ke O, sehingga O menjadi stabil. Menghasilkan setelah mencapai tahap ini, produk yang ini akan mengalami reaksi hidrolisis, di mana terjadi penambahan molekul air untuk membentuk produk berupa alkohol. Di mana pasangan elektron bebas pada O di sini akan menyerang H pada molekul air, sehingga ikatannya akan putus dan ikatan pada molekul air, ikatan antara O dan H pada molekul air akan putus dan masuk ke O, sehingga menghasilkan ion hidroksida. Karena O sudah berikatan dengan H, maka otomatis O di sini akan kekurangan elektron dan bermuatan positif.
ion hidroksida atau OH- ini OH- saya tulis ini. Akan menyerang Mg, sehingga ikatan MgBr dan O akan putus dan elektronnya mengalir ke atom O, sehingga menghasilkan produk berupa alkohol tersier. Ya, mungkin itu saja. Saya persilakan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai reaksi adisi non-polar. Pada materi reaksi adisi non-polar ini yang akan kami bahas yaitu sikloadisi dan adisi radikal bebas. Kepada pemateri sikloadisi saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sikloadisi. Teman-teman bisa lihat di slide. Reaksi sikloadisi adalah reaksi antara dua molekul yang tak jenuh mengalami suatu reaksi adisi untuk menghasilkan produk siklik. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada dua molekul yang tak jenuh, yaitu molekul etena saling menyerang untuk membentuk sebuah produk siklik, yaitu butana, siklobutana. Oke, pada materi selanjutnya saya silakan.